Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Untuk itu kami mohon kesediaan Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams SH.MA, Profesor Dr. Jimli Asidiki SH, dan Profesor Dr. Bintan Regen Saragih SH menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara ini akan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal dan Panitera. Kami mohon kesediaan Bapak Heru Setiawan dan Bapak Muhyiddin menuju meja penandatanganan. Dan kami mohon kesediaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menuju meja penandatanganan. Penandatanganan yang pertama oleh Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams SH.MA. Dilanjutkan para saksi. Dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Penandatanganan kedua oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Dilanjutkan para saksi. Dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau membahas isu panas ya antara Jimli Asidiki, Ketua MK pertama, dan Mahfud MD, Ketua MK yang kedua. Jimli menjabat dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Keren ya, waktu itu di bawah 50 tahun usianya. Mahfud juga keren juga, menjabat dari 2008 sampai 2013. Nah, kemudian digantikan Akil Muhtar di penjara, ketangkap. Digantikan Hamdan Zulfa, habis masa jabatannya. Digantikan Arif Hidayat, sudah 2 periode. Digantikan Anwar Usman, ini Ketua MK yang paling lama. Saudara Presiden Jokowi, saudara ipar ya, paling lama. Kemarin MK Mahfud mengatakan jangan ini ya, jangan terlalu berharap dengan Majelis Kehormatan MK. Bisa dibeli katanya, bisa diatur. Rupanya ini membuat panas Jimli Asidiki sehingga dia menjawab. Oke, coba apa jawabannya ya? Jawabannya adalah Jimli jawab komentar Mahfud soal MK bisa dibeli tidak beradab, katanya begitu. Oke. Jakarta, CNN Indonesia, calon anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidiki ya, tidak lagi calon karena dia sudah dilantik tadi, merespons komentar bakal calon wakil presiden Mahfud MD soal pembentukan MK untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Ya Allah, apa benar ini komentarnya? Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini sangat kasihan, tidak beradab, sangat tidak pantas masih terus saja jadi pengamat dan komentator. Padahal sudah diberi amanat untuk kerja sebagai Menko Polhukam, apalagi mau jadi wakil presiden. Mudah-mudahan ini salah kutip, ujar Jimli melalui media sosial X ya, Twitter. Senin malam,
Pernyataan Jimli itu diunggah dengan menyertakan berita cnnindonesia.com berjudul Mahfud sindir Majelis Kehormatan MK terkadang bisa dibeli, ya. Tolong diinikan ya, lihat di X-nya ya. Kita biasa ngomong Twitter jadi X bingung. cnnindonesia.com juga telah meminta izin Jimli untuk mengutip unggahan tersebut. Pada Selasa 24 pagi, Mahfud mengunggah pernyataannya di akun media sosial X. Dia menyebut 3 anggota MK sebagai orang berintegritas. Luar biasa. Berubah ya. Kita sambut gembira hari ini kita mendengar bahwa Majelis Kehormatan Hakim MKH terkait pengaduan dugaan pelanggaran etik Hakim MK sudah ditunjuk. Yaitu Jimli Ash-Siddiqi, Bintan Saragi, Wahiduddin Adam. Saya kenal baik ketiganya sebagai orang-orang yang berintegritas. Tak bisa didikte, selamat, kata Mahfud dalam cuitannya. cnnindonesia.com telah meminta izin Mahfud untuk mengutip unggahan ini. Luar biasa ya. Ya, tampilkan juga ya 2 unggahan itu. Sebelumnya Mahfud mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu optimistis dengan pembentukan MK buntut putusan terkait batasan usia minimal capres-cawapres. Menurutnya majelis bisa saja dibeli dan direkayasa. Jangan terlalu optimis juga karena kadang siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang, kata Mahfud di kawasan Blok M. Mahfud menyebut kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tak kembali terjadi di masa mendatang. Mantan Ketua MK itu menilai Hakim Konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas, misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili, jelas Mahfud. Namun Mahfud mengatakan putusan MK terkait batas usia minimal capres-cawapres tetap harus dilaksanakan dan diterima. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini, terangnya. MK telah mengumumkan pembentukan MK untuk menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Tadi sudah kita lihat ya, dilantik 3 orang, Jimli Ash-Siddiqi, Bintan Saragi, dan Wahiduddin Adams. Juru bicara bidang perkara MK, Eni Nurbaningsi, mengatakan keanggotaan itu merupakan perwakilan dari 3 unsur. Jimli mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahiduddin mewakili Hakim Konstitusi yang masih aktif. MK telah memutus sejumlah gugatan tentang syarat capres-cawapres. Salah satu permohonan yang dikabulkan adalah perkara nomor 90. Dalam putusan itu MK menambah ketentuan syarat minimal capres-cawapres tidak mesti berusia 40 tahun jika sudah pernah menjadi kepala daerah atau elected official. Putusan itu membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang masih berusia kurang dari 40 tahun dan sedang menjabat wali kota Solo. Gibran sendiri telah diumumkan sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sementara Mahfud menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Pasangan ini diusung dan didukung koalisi dari PDIP, P3, Perindo, dan Partai Hanura. Ya, Sobat RH sekalian, rupanya ngeper juga Mahfud MD ya. Setelah kemudian mensinyalemen seperti itu, tiba-tiba dia mengucapkan selamat berintegritas. Kalau saya sebagai pengamat ya tetap dengan segala hormat ya dengan Prof. Jimli Ash-Siddiqi dan Bintan Saragi serta Wahiduddin Adams, ya tetap bercuriga bahwa mereka tidak benar-benar independen 100% untuk kasus ini. Sekali lagi untuk kasus ini ya. Jadi independensi itu memang terkait dengan kepentingan situasional sifatnya. Makanya orang kayak saya barangkali tidak akan independen juga dianggap kalau seandainya memaksakan diri untuk katakanlah menjadi majelis kehormatan juga, enggak juga, karena kita harus tahu diri juga bahwa saya seperti misalnya punya preferensi, tentu saya punya kepentingan terhadap proses pemenangan Anies Mohaimin misalnya. Nah, yang jadi masalah adalah Prof. Jimli itu dalam banyak kesempatan melipirnya ke Prabowo Subianto, entah ke Gibran Rakabuming.
Karena melipirnya ke Prabowo Subianto, ya tentu kita pertanyakan apakah benar dia independen dalam hal ini, dalam kasus ini, itu satu. Yang kedua, tidak bisa juga dia disebut tokoh masyarakat semata karena dia juga seorang politisi yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, walaupun kita tahu DPD itu mewakili pribadi, tapi jangan lupa tetap dia seorang politisi. Bintan Saragih juga harus dilihat track recordnya. Apakah dia pro Jokowi atau tidak? Karena kalau kita lihat profil arus pemikiran, wah, akademisi itu biasanya terbelah juga pada cebong dan kampret. Ada yang pro ke Jokowi, ada yang pro ke oposisi. Itu terjadi karena kita divided society. Wahidudin Adam perlu juga diperiksa karena dia juga termasuk hakim yang dilaporkan, ya, ke KPK oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Jadi rumit karena ini soal trust. Tidak ada orang yang punya trust tinggi untuk memutuskan kasus ini, yang stay away dari politik, stay away dari kepentingan-kepentingan sesaat. Walaupun saya berharap bahwa Prof. Jimli dan Bintan Saragih serta Wahidudin Adams tetap bisa memutuskan hal yang sebaik-baiknya. Kita lihat, ya. Let we see apakah mereka cukup independen, rasional. Karena menurut saya apa yang dilakukan Anwar Usman itu sangat fatal. Kalau ujungnya cuma peringatan, udahlah. Ya. Saya berharap saudara sekalian, satu yang akan diputuskan minimal adalah memberhentikan dia dari jabatan ketua. Tidak boleh menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi lagi. Nah, itu baru keren. Lumayan lah. Ya. Tidak boleh menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada yang seperti itu, bolehlah kita menganggap, wah ini benar ini. Karena konflik of interest-nya itu permanen, ya. Tapi kalau misalnya cuma peringatan dan lain sebagainya, bagaimana? Sudah dari awal saya katakan, ketua MK itu pasti punya konflik of interest terhadap judicial review. Dan terbukti kan, omnibus law dan lain sebagainya. Itu saja saudara sekalian. Sebentar lagi, sudah lama kita tidak mendengarkan azan, ya. Instead of lagu Anies Presiden, kita dengarkan azan dari Habib Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.